Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan pemrograman yang berjudul Menghitung Gaji Karyawan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama itu ada Aiman Abdullah Abdad, yang kedua ada Davis Tandianto, yang ketiga ada Reka Aprilianti Hadisman, dan yang keempat Finalia. Akan dilanjutkan pembacaan materi kepada Aiman Abdad. Dipersilakan. Ya, baik. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Gaji merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada seorang, baik itu seorang pegawai atau karyawan, sebagai imbalan jasa atas usaha atau kerja yang telah dilakukannya terhadap perusahaan. Dalam memberikan gaji, setiap perusahaan memiliki sistem yang berbeda-beda, di mana gaji yang diberikan kepada para tenaga kerja juga berbeda sesuai dengan jabatan dan tingkat keuangannya, sehingga bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila suatu perusahaan mengalami kesulitan melakukan perhitungan gaji tenaga kerja tersebut. Hal ini umumnya disebabkan karena adanya jumlah tenaga kerja yang sangat banyak dan waktu yang digunakan untuk menghitung gaji sangat singkat yang biasanya dilakukan di akhir bulan. Proses pencatatan dan perhitungan gaji yang diterapkan oleh perusahaan masih bersifat manual, sehingga menyebabkan proses gaji sering terlambat. Oleh sebab itu, kami mencoba sistem perhitungan gaji yang tepat dan akurat, sehingga proses kerja bagian personalia dan kasir menjadi lebih efektif. Tujuan. Adapun tujuan dari laporan antara lain: 1. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah umum mata kuliah pemberantasan objek. 2. Merancang suatu sistem informasi penggajian untuk menyusun laporan penggajian menjadi cepat dan lebih efisien. Manfaat. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah jika sistem yang dirancang dapat diterapkan dan mempermudah laporan gaji disajikan tepat waktu dan akurat. Bab 2, landasan teori. Pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OPP merupakan pemrograman yang berorientasikan kepada objek, di mana semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, mengirim, menyimpan, dan memanipulasi data. Beberapa objek berinteraksi dengan saling memberikan informasi satu terhadap yang lainnya. Masing-masing objek harus berisikan informasi mengenai dirinya sendiri dan dapat dihubungkan dengan objek yang lain. Pemrograman berorientasi objek berbeda-beda dengan pemrograman prosedural yang hanya menggunakan suatu halaman ke bawah untuk mengerjakan banyak perintah atau statement. Penggunaan pemrograman berorientasi objek sangat banyak sekali. Contoh Java, PHP, Perl, C++, COBOL, dan lainnya. Gaji. Gaji dalam Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Dalam pengajian terdapat beberapa prosedur mengenai gaji, yaitu sebagai berikut. Prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pencatatan daftar gaji, dan prosedur pembayaran gaji. Dilanjut oleh teman saya. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Program aplikasi yang dibuat dengan Java dapat berjalan di banyak platform yang berbeda. Java bersifat umum atau general purpose dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Java secara luas digunakan untuk membuat berbagai jenis software aplikasi dan juga aplikasi berbasis web. Java merupakan bahasa berorientasi objek, yaitu cara ampuh dalam mengorganisasian dan pengembangan perangkat lunak. Pada OOP,
Program komputer sebagai kelompok objek yang saling berinteraksi. Deskripsi ringkas OOP adalah mengorganisasikan program sebagai kumpulan komponen. Disebut objek. Objek-objek ini ada secara independen, mempunyai aturan-aturan berkomunikasi dengan objek lain, dan untuk memerintahkan objek lain guna meminta informasi tertentu atau meminta objek lain mengerjakan sesuatu. 2.4 NetBeans. NetBeans merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam dunia programmer atau developer. Bukan sebagai text editor biasa, NetBeans aplikasi IDE atau Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java dan berjalan di atas Swing. Maksud Swing adalah teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop dan dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, Mac, OS, Linux, dan Solaris. NetBeans menyediakan beberapa tools seperti Graphic User Interface atau GUI, kode editor atau teks, suatu compiler, serta debugger. Hal ini lebih memudahkan kinerja para programmer atau developer yang menggunakan NetBeans. Tidak hanya menunjang bahasa programan Java saja, dengan menggunakan NetBeans dapat membuat atau mengembangkan program berbasis bahasa C, C++, atau Dynamic Language seperti PHP, JavaScript, Groovy, dan Ruby. Software NetBeans sebagai platform memungkinkan berbagai aplikasi Java untuk dikembangkan dari suatu set modular komponen software yang disebut modul. Software NetBeans dan lainnya dapat diunduh secara gratis, bebas, dan lengkap. Bab 3, hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil pemrograman dari menghitung gaji karyawan. Jadi di sini kita coba run. Di sini ada kita bisa masukkan nama dengan contoh nama saya Finalia. Nick-nya 123456. Dan di sini bisa kita pilih golongan ke 1, 2, dan 3, dan di sini saya mencoba golongan kedua. Nah, di sini sudah ada totalan dari total gaji yang diterima oleh karyawannya sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, program ini merupakan program sederhana yang dapat menghitung gaji karyawan di sebuah perusahaan, namun program ini masih dapat dikembangkan lagi dengan menambah detail-detail lainnya. Kekurangan dari program ini adalah tampilan yang masih sederhana dan detail yang diberi kurang lengkap, sehingga program ini masih dalam tahap pemaksimalan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.